A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini wali abdi ma sa'ala fa iza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani abdi wa iza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala asna alayya abdi wa iza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi wa qala marratan fawwada ilayya abdi fa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala fa iza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li abdi wali abdi ma sa'ala. Allah berfirman, ini artinya yang dari atas ya. Kata Allah, saya membagi solat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Untuk hambaku apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab loh. Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku, gitu kata Allah. Kalau kita hambanya baca ar-rahmanir rahim, Allah jawab lagi, hambaku mengulangi pujian untukku. Kalau kita baca maliki yaumiddin, Allah jawab, hambaku mengagungkanku. Atau di riwayat lain Allah bilang kepada kita, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Terus kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim sampai ayat terakhir, sampai akhir ayat saja, Allah jawab, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Jadi kalau kita sholat meminta kepada Allah, kita dijawab oleh Allah.
Kalau misalnya Aji sholat bilang alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab. Allah merasa dipuji oleh Aji. Misal kalau Aji yang bilang. Kalau orang lain yang bilang pun sama. Jadi sholatlah, bacalah Al-Fatihah seperti kita sedang mengobrol dengan Allah. Karena Allah jawab, Allah dengar apa yang kita baca. Kalau kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim, amin, kayak gitu misal, gimana Allah mau jawab? Gimana Allah mau mendengarkan bacaan Al-Fatihah kita? Gimana Allah mau mendengar sholat kita? Gimana Allah mau menerima sholat kita kalau kita bacanya seperti itu? Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca surat Al-Fatihah, bacalah dengan hati, dengan perasaan. Karena ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat kita, Allah mendengar dan Allah menjawab. Allah tidak bisa disamakan dengan kita. Ribuan manusia, jutaan bahkan miliaran orang di dunia ini bahkan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama dalam salatnya misal, Allah bisa jawab semuanya satu persatu. Allah dengar satu persatu semuanya. Tidak ada yang dikecualikan kalau kita baca Al-Fatihahnya benar. Kalau kita mau disayang oleh Allah, mau disebut hamba yang memuji kepadanya, indah kan? Disebut oleh Allah seorang yang memuji kepadanya, seorang yang mengagungkannya, bacalah Al-Fatihah dengan benar dalam sholat. Karena nanti Allah jawab. Kita pengen jalan yang lurus, jalan yang benar, nanti Allah jawab, untukku apa yang untukmu hambaku, kata Allah, apa yang kamu minta? Pengen jalan yang lurus, Allah kasih. Pengen gak jadi orang yang kafir, Allah kasih. Tapi bacalah dengan benar, dengan hati yang ikhlas, insya Allah salat kita menjadi jalan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini dari konsultasisyariah.com. Biar HP kita bermanfaat, kali-kali carilah hadis. Gitu, kayak gini kan lumayan nambah ilmu. Betul tidak? Udah kan, udah ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shayban nafi'an. Di sini lagi hujan.